4 poin set out sebagai tim pemerintah. 1. Negara yang tidak memenuhi standar demokrasi itu yang seperti apa? A. Kami rasa di level pemerintahan kami melihat kalau negara yang tidak memenuhi standar demokrasi itu adalah negara yang memiliki sifat authoritarian atau di mana dominasi kekuasaan itu dipegang oleh kalangan-kalangan tertentu sehingga partisipasi warga negara dan masyarakat sipilnya itu sangat rendah. Tapi B. Di level sistem kami melihat negara yang tidak memenuhi standar demokrasi itu mereka nggak memiliki kebebasan, nggak memiliki equality, nggak memiliki partisipasi yang cukup, nggak memiliki checks and balance, bahkan mereka nggak mengadopsi yang namanya konsep supremasi hukum, sehingga kesewenang-wenangan dan dominasi para kalangan tertentu dalam mengatur kenegaraannya itu menjadi sangat tinggi. Tapi C, kami juga melihat tentang bagaimana indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit itu juga menjadi indikator tentang bagaimana kami menilai tentang standar demokrasi. Kalau misalnya standar demokrasi itu seenggaknya mencapai skor 6 dalam skala indeksnya. Tapi kedua, sebenarnya pembatasan ini bentuknya akan seperti apa? A, kami nggak akan dalam artian itu akan menghapus adanya kecerdasan buatan dalam negara-negara yang demokrasinya rendah. Tapi B, kami juga nggak akan membatasi kok tentang adanya perkembangan teknologi yang ada, tapi kami hanya membatasi tentang penggunaan AI-nya saja. Yang C, oposisi mungkin akan khawatir ketika ini akan mendiskriminasi kalau kalangan-kalangan pengguna AI atau bahkan akan memperburuk demokrasi yang ada, atau jauh lebih buruknya akan membuka dominasi hegemoni barat. Tapi justru di sisi kami itu nggak akan terjadi karena ini justru menjadi bentuk pembatasan dominasi kekuasaan untuk melindungi masyarakat yang terdampak tersebut. Tapi di sisi lain kami juga melihat tentang adanya hak-hak manusia yang sangatlah dilanggar pada negara-negara yang eksploitatif tersebut karena penyalahgunaan kecerdasan buatan. Tapi ketiga, bagaimana kondisi dalam status quo, dan mari kita lihat karakterisasinya. A, kami rasa ketika misalnya kita melihat konflik yang ada, oh ternyata terjadi adanya dominasi kekuasaan, oh ternyata terjadi adanya eksploitasi manusia, oh ternyata adanya diskriminasi yang sangat besar-besaran, maka ini akan menjadi berkaitan dengan negara-negara lain yang justru sebenarnya secara prinsipal ini akan memberikan domino efek yang sangatlah beruntun dan struktural. Tapi B, kecerdasan buatan itu memang sangatlah canggih ketika untuk membantu aktivitas manusia, tapi ini juga bersifat force multiplier, di mana artificial intelligence itu juga menciptakan bentuk kemampuan ganda yang justru lebih efektif, sehingga bisa lebih multi talent untuk menggunakan suatu kewenangan atau kekuasaan tertentu. Tapi C, apa yang dimaksud sebenarnya aliansi dalam perdebatan kali ini? Yang dimaksud dalam karakterisasi ini itu adalah gabungan negara-negara yang menguasai atau memiliki kontribusi atau memiliki kendali besar dalam teknologi terutama artificial intelligence. Artinya negara-negara seperti US, Jerman, Inggris, Kanada, Jepang dan lain sebagainya, mereka bisa bergabung dalam aliansi ini. Tapi bagian pembatasan dominasi hegemoni barat itu tetap ada checks and balance. Kenapa? Karena dalam konsepnya aliansi ini nggak terpusat pada satu negara aja. Maka apa pembuktian yang akan dibuktikan sebagai tim pemerintah? A, kami akan buktikan kenapa pembatasan ini justified di level principle, tapi B, kami juga akan buktikan kenapa pembatasan ini urgent untuk dilakukan. Justru sebaliknya, oposisi harus buktikan kenapa di negara dengan standar demokrasi yang rendah pembatasan ini tidak perlu, dan D, oposisi juga harus berikan counter proposal untuk menangani masalah-masalah yang ada. Tapi mari masuk ke dalam kontribusi kami. 1, kenapa ini terjustifikasi secara prinsipal? Kami rasa ada satu prinsip yang dapat dibenarkan, yaitu HAM principle, di mana kebebasan seseorang atau negara atau pihak manapun itu boleh dibatasi ketika timbulnya bahaya atau kerugian pihak lain. Artinya apa? Maka implikasinya adalah hak-hak yang ada itu menjadi tidak absolut lagi, dan hak-hak yang ada itu dibatasi oleh adanya hak pihak lain atau hak orang lain. Maka kenapa pada akhirnya prinsip ini menjadi sangat penting? Karena ini adalah satu-satunya prinsip untuk memutus efek domino pemegang kekuasaan yang menggunakan AI sebagai alat represif. Misal lihat ketika misalnya di Myanmar, ketika kecerdasan buatan digunakan untuk mendetektor aktivis untuk dibunuh-bunuh, atau lihat di Iran misalnya ketika misalnya kecerdasan buatan itu justru digunakan untuk mendiskriminasi para perempuan yang ingin bebas berekspresi, nggak menggunakan hijab dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat tentang bagaimana mekanisme ini terjadi. Ketika pembatasan ini dilakukan, negara dengan demokrasi rendah itu akan terbatas dalam akses kecerdasan buatan. Artinya eksploitatif aktivis itu menjadi berkurang karena kewenangan kekuasaan ganda untuk memegang ataupun mengendalikan para aktivis ini itu menjadi berkurang, sehingga mereka itu memiliki ruang yang lebih bebas untuk bisa bergerak, sehingga mereka akan tetap survive dalam kondisi ini. Tapi kenapa ini endingnya akan menjadi tereksklusif? Karena hak bebas dari eksploitatif akan hanya ada di sisi kami. Tapi kedua, kenapa pada akhirnya ini akan urgent untuk dilakukan? Karena kami rasa melakukan pencegahan ini, pembatasan ini, itu justru akan memutus atau menyelesaikan konflik utama yang ada di dalam status quo. Artificial intelligence yang artinya adalah force multiplier
itu artinya ketika misalnya teknologinya yang menyebar, hampir tidak mungkin terjadi penyalahgunaan yang penyalahgunaannya itu tidak terjadi. Maka lihat kalau misalnya ini diterapkan pada demokrasi yang memiliki standar oke, itu nggak akan jadi masalah. Kenapa? Karena sistem struktural yang ada di masyarakatnya itu udah oke. Mereka punya sistem checks and balance yang selalu mengalir secara struktural. Tapi lihat dampaknya ketika misalnya teknologi ini itu diterapkan pada demokrasi yang sangat rendah, yang nggak memenuhi standar yang kami inginkan, maka ini terjadi dalam dua analisis. Satu, ketika misalnya ini digunakan, diakses oleh para pemegang kekuasaan, ini bisa digunakan sebagai alat represif, alat untuk menekan para kalangan tertentu. Tapi ketika misalnya ini digunakan oleh rakyat biasa, ini juga bisa menjadi kejahatan digital yang buat masalah lebih baru. Kenapa? Karena sistem dari struktural masyarakatnya sendiri itu belum baik. Maka kenapa kalau misalnya ini dibiarkan itu menjadi makin bahaya? Karena misalnya kalau kejahatan digital, misalnya penanggulangan konfliknya itu menjadi jauh lebih susah. Lihat misalnya ada penyebaran video seksual menggunakan muka seseorang yang itu adalah hasil kecerdasan buatan, itu penanggulangan konfliknya akan menjadi sangat susah karena 3 alasan. Satu, ini menjadi karena teknologinya dan infonya menjadi sudah nyebar, maka ini susah untuk bisa ditarik kembali. Tapi kedua, ini dampaknya domino. Lihat bagaimana dampaknya itu udah terkena pada orang-orang dan korban-korban kejahatan digital terlebih dahulu. Maka kalaupun ditanggulangi pun dampaknya itu akan tetap ada. Tapi ketiga, ini melekat sebagai jejak digital yang ini sangatlah susah untuk bisa dihilangkan. Maka kejahatan pencegahan ini itu akan mencapai yang namanya pembatasan. Pembatasan yang kami maksud ini adalah pembatasan kecerdasan buatan di level seperti kami pengen memberikan sistem di mana kecerdasan buatan pada negara-negara dengan demokrasi yang tidak memenuhi standar itu hanya sebatas seperti bentuknya kecerdasan buatan untuk akses pendidikan misalnya, ataupun hal-hal yang bisa menunjang tentang adanya demokrasi di negara tersebut. Tapi kenapa ini menjadi eksklusif di sisi kami juga? Karena kejahatan-kejahatan cyber atau digital bagi negara-negara yang demokrasinya rendah itu akan jauh lebih efektif untuk dibatasi. Sehingga skenario terbaik di sisi kami ini akan melindungi hak asasi manusia pada warga negara yang ada pada negara dengan demokrasi yang rendah. Tapi kalaupun misalnya ini nggak tercapai, at least artificial intelligence tidak digunakan sebagai alat kekuasaan dan alat represif. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di sisi oposisi. Kami rasa di skenario terbaik untuk mereka pun akan menciptakan AI sebagai alat kekuasaan represif bagi masyarakat ataupun kaum yang diatur oleh pemerintah. Tapi lebih buruknya lagi, ini justru akan digunakan untuk mengeksploitasi atau bahkan menjadi sumber bahkan landasan keadilan untuk mereka untuk bisa melakukan eksploitasi pada warga negaranya. Thank you. Tim pro menggeser fokus dari perdebatan ini kepada apakah pembatasan AI ini akan menghentikan atau menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di satu negara atau tidak. Bukan itu yang menjadi fokus dari perdebatan kali ini. Kami akan buktikan kenapa pada akhirnya mekanisme yang ditawarkan oleh tim pro tidak akan berdampak seefektif itu, dan bagaimana ini justru akan menciptakan permasalahan yang jauh lebih besar dan jauh lebih buruk kepada aktor-aktor yang akan terlibat. Mari kita bahas dari mekanisasi yang mereka tawarkan. Satu, mereka mau mekanisme ini menjadi alat untuk menghentikan penyalahgunaan AI tapi tidak secara langsung menyelesaikan permasalahannya. Kami rasa contoh yang mereka bawa soal Myanmar dan Iran, ini pelanggaran HAM di sana tidak terjadi karena AI itu ada, tapi karena sistem hukum, undang-undang di negara tersebut tidak berhasil melindungi warga negaranya sendiri. Ada atau tidak adanya AI di Iran dan Afghanistan, perempuan di sana tetap tidak bisa sekolah. Perempuan di sana tetap menjadi korban kekerasan domestik yang tidak dilindungi oleh negara. Sehingga AI ini hanya digunakan sebagai alat, bukan alasan kenapa represi itu terjadi. Jadi, ketika tidak ada hukuman secara langsung yang menargetkan kebijakan tersebut, kami rasa nggak akan ada dampaknya juga kepada negara tersebut karena AI pun udah masuk. Sehingga penggunaannya tetap bisa dilanjutkan jika tidak ada konsekuensi langsung dan berat untuk negara tersebut. Tapi yang kedua, kami rasa mereka juga nggak pernah jelaskan kenapa pada akhirnya threshold angka indeks demokrasi 6 dari IAU ini adalah yang paling terjustifikasi seperti itu. Karena kami rasa Hungaria dengan indeks demokrasi yang bagus juga masih melakukan penyalahgunaan AI untuk melakukan represi terhadap orang-orang yang merupakan bagian dari komunitas LGBT, bahkan memerintahkan polisi untuk melakukan represi terhadap orang-orang ini. Dan bagaimana mereka melakukan represi terhadap orang-orang ini? Mereka menggunakan AI untuk mengetahui siapa aja yang datang ke event-event seperti Pride Month dan lain sebagainya. Jadi threshold yang mereka gunakan juga udah terbukti tidak bisa jadi jaminan bahwa ini akan menghilangkan pelanggaran HAM di satu negara pada akhirnya. Dua hal yang nggak pernah mereka jelaskan. Satu, kenapa pada akhirnya negara-negara seperti China yang dari awalnya bukan merupakan negara yang demokrasi tiba-tiba mau untuk mengusahakan diri untuk bisa gabung di aliansi ini. Tapi yang kedua, mereka juga nggak pernah jelaskan kenapa pada akhirnya demokrasi menjadi
alasan paling relevan untuk membatasi transfer teknologi AI dan vice versa. Karena kami rasa alasan kenapa satu negara tidak bisa memenuhi standar demokrasi itu bukan cuman karena terjadi pelanggaran HAM yang masif karena penyalahgunaan AI, tapi juga karena mereka nggak bisa memenuhi unsur lain seperti partisipasi elektoral, kemudian tidak bisa menyelesaikan permasalahan struktural seperti kemiskinan, pendidikan dan lain sebagainya. Permasalahannya tidak sesimpel itu sehingga kebijakan atau mekanisme yang mereka tawarkan ini adalah mekanisme yang salah sasaran, akan kami jelaskan lebih lanjut. Masuk ke dalam argumen sekaligus uh, sanggahan yang akan terelaborasi dalam argumen kami. Satu, bagaimana bagaimana pembatasan ini tidak akan berdampak seefektif itu terhadap permasalahan HAM. Kami rasa transfer teknologi AI yang kami bicarakan saat ini merupakan mekanisme yang dijalankan oleh aktor pemerintah satu negara dengan aktor pemerintah negara yang lain, tidak menyentuh kepada aktor non negara. Seperti contoh yang mereka bawa mengenai deepfake porn dan lain sebagainya yang merupakan isu kriminal individu yang penyelesaiannya ya tergantung bagaimana hukum di negara itu ditegakkan. Justru ketika aliansi ini terbentuk, kita akan melanggengkan sistem internasional yang pada akhirnya membebankan konsekuensi atas dosa atau pelanggaran yang dilakukan oleh negara kepada warga negara yang bahkan nggak bisa apa-apa. Jadi warga negara ini dibebankan pada dua pada dua hal. Satu, mereka udah jadi korban atas tindakan represif negara mereka sendiri. Tapi yang kedua, mereka juga harus menanggung dosa negara mereka dengan cara mereka dibatasi dari akses terhadap penggunaan AI. Framing yang dibuat oleh tim pro ini membuat persepsi seolah-olah seluruh warga negara dari satu negara yang melakukan tindakan represif atau melakukan kebijakan yang melakukan pelanggaran HAM itu merupakan aktor kriminal juga, merupakan pelanggar HAM juga. Padahal ya nggak semuanya seperti itu kan pada akhirnya. Justru ini memberikan dampak efek domino juga kepada aktor-aktor lain seperti researcher, peneliti, mereka orang-orang yang menggunakan AI ini untuk pendidikan dan lain sebagainya. Karena ketika AI yang canggih itu tidak bisa masuk ke satu negara, ya perkembangan dari teknologi, perkembangan pendidikan atau perkembangan riset di negara tersebut juga akan terhambat, sehingga kemajuan negara ini juga akan jadi terhambat. Ini akan menciptakan gap yang lebih besar karena akan terjadi ketimpangan struktural yang jauh lebih masif di bawah sisi tim pro. Masuk kepada argumen kedua kami, bagaimana hegemoni ini akan terbentuk. Mereka bilang bahwa hegemoni ini nggak akan tersentralisasi pada satu negara aja. Kok benar, tapi kami rasa hegemoni itu bukan berarti powernya dikuasai oleh satu negara saja. Hegemoni ini tetap bisa terbentuk secara kolektif karena pada akhirnya negara-negara yang tergabung dalam aliansi ini ya negara-negara yang sama seperti Amerika, Jepang, kemudian Inggris dan lain sebagainya yang mereka juga merupakan negara kolonialis. Sehingga penjajahan yang tadinya sudah pernah terjadi dari dulu akan terjadi lagi, hanya berpindah ruang kepada ruang yang merupakan ruang digital seperti itu. Sehingga hegemoni ini pada akhirnya juga akan menciptakan polarisasi. Hegemoni ini tetap akan berlangsung karena ya Amerika aja tanpa adanya aliansi ini mereka udah punya power untuk menggagalkan gencatan senjata di Palestina. Ya apalagi mereka diberikan kekuasaan untuk memimpin atau kemudian bergabung dalam aliansi ini. Mereka akan merasa punya kuasa yang lebih untuk mengontrol negara-negara lain pada akhirnya, bukan? Sehingga ini akan berujung pada polarisasi yang tidak sehat. Ketika polarisasi ini terjadi, akan terbentuk dua blok. Satu aliansi negara demokrasi dan satu aliansi negara non-demokrasi. Ketika ini terjadi, kita bisa lihat dampaknya berkaca dari bagaimana perang dagang terjadi antara Amerika dan Cina. Dari dua negara itu saja dampaknya sudah cukup masif, apalagi ketika ini melibatkan negara-negara besar yang lain. Kenapa ini problematik? Polarisasi akan menciptakan perseteruan atau ketegangan yang membuat dua blok negara ini tidak punya satu persepsi yang sama terhadap AI. Inilah yang mau kita selesaikan sebagai tim kontra. Apa yang tim kontra tawarkan sebagai solusi atas permasalahan HAM ini? Kami menawarkan solusi berupa pembuatan aturan atau pembuatan perjanjian internasional yang sama disepakati mengenai AI, serta pembentukan badan independen yang mengurusi dan mengawasi implementasi penggunaan AI ini sendiri seperti IAEA untuk nuklir dan lain sebagainya, sehingga ketika ada pelanggaran yang terjadi secara spesifik disebabkan oleh AI, penyelesaiannya juga akan tepat sasaran, tidak seperti yang dilakukan oleh tim pro dengan memukul rata satu solusi untuk semua. Kami rasa mekanisme di sisi kami ini justru akan lebih efektif dan juga akan lebih beneficial serta tidak memperparah ketimpangan struktural global yang sudah ada saat ini, sehingga pada akhirnya dampak negatif yang ada di sisi tim pro adalah dampak yang lebih besar, tim kami menang.